ya. Nah, ini rumusan masalah racik. Bahwa rumusan masalah itu ialah racik. Ya, kalau istilahnya meracik begitu ya. Yusi punya pemahaman tentang alasan-alasan kenapa pemahaman itu harus ditingkatkan, ya. Tapi di satu sisi lain juga punya solusinya, caranya. Nah, Yusi meracik itu dengan menggunakan apa? Ya, dengan mengungkapkan kalimat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Dr. Fadli Fahrial. Kali ini kita akan membahas salah satu karya ilmiah mereview ya, maksud saya, dari Yusi Koreana untuk proposal penelitiannya yang sudah saya terima ya. Kita langsung saja. Coba kita lihat ya. Saya akan share. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari oke, ini Yusi sudah menjawab ini ya. Kemudian saya coba scroll ke bawah ya. Saya stop dulu ini. Oke, kemudian nih. Ya, ini dia. Oke. Nah, sekarang sudah nampak semuanya. Kemudian kita lihat jawabannya ya. Yusi Koreana, NPM, kelas B, membeli e-book. Ya, ini kita akan bahas tentang bab satunya. Nah, di sini jawaban bab 1 dari Koreana. Ya, kemudian kita lihat ya latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah itu harus berisi alasan, kemudian mengungkapkan masalah ya, kesenjangan antara fakta dan harapan yang ada di lapangan. Berisi penjelasan manfaat, berisi tujuan, mengungkapkan rumusan penelitian. Ya, nah ini buat dalam 25 paragraf. Nah, coba kita lihat ada berapa paragraf ya. Ini dia ya, ini nanti kita lihat ke ininya ya, ke Word-nya. Coba kita lihat ke Word-nya saja. Ini bab 1 pendahuluan ya. Sebab kita akan mereview ya, memberikan komen. Oke. Dan kita akan coba men-save as. Ini saya akan download dulu. Ya, ini akan saya download. Ya. Semua aktivitas ini direkam ya, supaya teman-teman bisa melihat prosesnya.
Ya, ini saya akan simpan di di laptop saya. Kemudian saya mau simpan di bimbingan ya, bimbingan skripsi pusat. Nah, ini kita bikin saja folder baru untuk tahun 2021. Oke ya. Ini saya bikin foldernya atas nama Yushi Koreana. Oke, ini pendahuluannya saya save. Kemudian nanti kita buka. Ya, coba. Ini pasti sudah ada. Kita lihat. Ya, karena ini antara yang di save, disimpan dengan yang kita rubah harus berbeda ya, sebab kita ingin memberikan tanggapan. Begitu ya. Ini saya taruh di bimbingan skripsi pusat tahun 2021 Yosie. Oke, kita lihat ya. Sebentar. Ya, sabar ya. Oke, ini sudah sampai. Oke, ini ya enable to editing. Oke, tanpa tanpa teknisnya ya. Ini sebenarnya banyak yang harus dirubah-rubah. Kita isinya saja dulu ya. Yang pertama ini adalah paragraf ya. Ada berapa paragraf ini? Ya ini saya sebut saja nih 1 ya, kemudian 2, kemudian ini 3 ya. Saya identifikasi dulu. 3 ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, ada 17 paragraf. Berarti saya mengasumsikan Yushi ini ada 17 induk kalimat. Yang pertama ini ya, bisa di awal dan bisa di akhir. Kita lihat induk kalimatnya apa. Pendidikan dasar merupakan momentum awal bagi anak untuk meningkatkan kemampuan dirinya dari bangku sekolah dasar. Oh, harus diperjelas lagi dengan yang namanya anak kalimat. Ya, anak kalimat untuk menjelaskan. Ya, coba kita lihat ya. Anak kalimat ya yang merujuk kepada momentum awal ya. Coba Yusi jelaskan lagi maksud dari momentum awal itu apa? Ya. Karena ini kalau ya harusnya ini kalau saya ini adalah induk kalimat, maka setelah induk kalimat itu hanyalah anak kalimat sampai paragrafnya berakhir. Begitu ya. Ya, dan ini jangan koma ya. Ini kita ganti dengan titik. Gitu ya. Nah, makanya harus diungkapkan. Nah, ini dari bangku sekolah dasar mereka imunitas belajar yang kemudian menjadi kebiasaan mereka melakukan di kemudian hari. Ya, ini tidak perlu ya. Jadi fokuslah kepada pendidikan dasar itu kenapa momentum awal ya, diungkapkan seperti itu. Ya. Kemudian oke.
Ya, jadi begitu Yusi ya. Jadi ini cukup satu induk kalimat, kemudian ada beberapa anak kalimat yang mendukung. Ya, jadi nanti mohon dirubah begitu ya. Ungkapkan tentang momentum awal yang dimaksud Yusi itu apa, minta diperjelas lagi. Intinya seperti itu ya. Sedangkan dari bangku sekolah dasar mendapat imunitas belajar yang kemudian menjadi kebiasaan dilakukan di kemudian hari, ini adalah induk kalimat yang lain sebenarnya ya. Ya, ini sebenarnya ada induk kalimat yang lain atau jangan dicampur dalam satu paragraf ini gitu ya. Ya, ini anggap saja adalah eh, kita sebut dia ya komen begitu ya. Ini induk kalimat lain gitu ya. Ini juga ya, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan pasal tentang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu sadar terencana pembelajaran serta pendidik mendirinya akhlak mulia keterampilan dirinya. Nah, ini digaris diinikan ya, dimiringkan biasanya ya. Kalau ada seperti ini dimiringkan ya. Ini saya akan insert lagi. Ya, italic. Oleh karena itu, benar berkoalisi yang hanya menghasilkan sumber daya yang dapat memajukan bangsa. Ya, ini hanya kalimat pendukung ya. Kemudian, oke, ini nomor 20 tahun pas 2003, ini harus kemukakan sumbernya. Salah satu ayat 1. Ya, ya ini diusahakan ya, jangan ada ininya ya. Cukup tahun 2000 gitu ya. Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Ya, nggak perlu lagi dijelaskan ini. Nah, nanti kenapa terlalu panjang? Jadi tidak perlu ini di ini ya. Boleh dibilang ini saya italik ya dan tidak perlu disebutkan keseluruhan. Nah, ini paragraf kedua, ya itu kelihatan ya, paragraf 1 itu intinya ini, tapi tidak ada anak kalimat pendukung, yang ada hanya apa pasal, ya. Jadi harus ini momentum awal, maksudnya momentum awal itu apa? Diungkapkan lagi, ya, begitu ya. Kemudian nih paragraf kedua, PBB melalui UNESCO yang berpendidikan pengetahuan dan budaya mencanangkan 4 pilar. 1, learning to know, di mana peserta dia dan cari pengetahuan sebanyak-banyak. PBB melalui UNESCO, ya ini nggak usah dijelaskan ya, sebutkan saja 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Gitu aja ya. Itu ya, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, gitu aja. Ini 4 pilar menurut UNESCO gitu. Nah, sebutkan sumbernya. Sumbernya dapat dari mana? Gitu ya. Coba minta linknya ya. Kalau ada minta linknya ya. Pertama learning to know, learning to do, dan learning to be. Kemudian learning to live together. Gitu ya. Nah, ini minta sumbernya dari mana? Bagus, minta sumbernya. Dan jangan lupa ini dalam rangka menjelaskan tentang alasan Yusi menulis karya ilmiah ini ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya alasan-alasan ini. Ya karena menurut Yusi alasannya ya karena ada 4 pilar gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Oh, ini ada sumbernya. Bahwa ada badan kelompok masyarakat. Mereka harus mampu hidup bersama. Ini laksana ini maksudnya apa ya? Saya coba jelas. Ini sumbernya harus ada link.
Ya, paragraf ketiga. Jadi paragraf kedua isinya apa nih? Menjelaskan tentang 4 pilar. Nah, jadi fokus ke sana aja untuk paragraf yang ini, gitu ya. Kemudian pendidikan di Indonesia masih jauh di atas rata-rata. Nah, ini boleh dibilang adalah induk kalimat. Nah, ini induk kalimat paragraf ketiga. Induk kalimat paragraf ketiga. Oke, sebutkan sumbernya. Jelaskan ya, terutama pendidikan matematik. Menurut laporan PISA, nah ini dijelaskan lagi. Gitu, oke. Ini jauh di atas rata pendidikan di ini masih jauh di atas rata-rata, terutama dalam pendidikan matematik gitu maksudnya ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Coba saya delete dulu. Kemudian akan saya, oke ini saya tambahkan, ini adalah induk kalimat par 3. Harus menjelaskan tentang pendidikan matematik. Ya, ini menurut laporan PISA 2018 ya. Mengurutkan kualitas sistem pendidikan 78 negara, peringkat 72. PISA 2015. Minta sumbernya ya. Ya, tulis sumbernya tuh. Sumber linknya minta ya. Nanti kita cari sama-sama ya. Ini adalah peringkat 62, PISA, membuat tersebut dengan menguji pelajar usaha untuk mengetahui apa yang berkembang di bidang ilmu pengetahuan alam, membaca materi yang ada di dalam masyarakat modern. Begitu ya. Indonesia untuk mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang ya, tapi cukup PISA saja begitu ya. Nah, ini harusnya ada lagi begitu ya. Bisa berhasil sebuah seorang bisa sukses di ekonomi modern bukan karena apa yang mereka tahu, tapi yang mereka lakukan dan apa yang mereka tahu. Bisa mereka lakukan dan apa yang mereka tahu. Ini mungkin bahwa ini masih tinggal cukup jauh dari. Oke, ini harus bisa dikembangkan lagi ya. Bisa berlandaskan asumsi bahwa bisa sukses di ekonomi modern bukan karena apa yang mereka tahu, tetapi apa yang bisa mereka lakukan. Bukan yang tahu, tapi yang lakukan gitu kali ya. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan apa? Ya, sebagai induk kalimat ya. Induk kalimat. Nanti dijelaskan lagi ya, induk kalimat paragraf gitu ya. Bisa dijadikan itu mohon dijelaskan lagi. Dalam dunia pendidikan, nah ini paragraf keempat. Dalam dunia pendidikan belasan suatu alat yang didana supaya tolak ukur keberhasilan proses kegiatan belajar di kelas. Oke, ini namanya. Ini hilangkan ini ya, ini namanya kata sambung. Jangan ada kata sambung. Dalam dan ya, di awal paragraf. Di awal paragraf. Ya, nggak boleh. Itunya harusnya dunia pendidikan itu aja langsung ya, jangan pakai ada dalam begitu ya. Jadi to the point begitu ya. Cukup ini saja nih. Nah, ini saya akan jadikan ini sebagai induk kalimat ya, induk kalimat lagi. Dolar dan Miller. Nah, dolar dan Miller ini apa ya? Tunjukkan sumbernya. Sumbernya gitu ya. Bahwa keefektifan perilaku nah ini harusnya ini paragraf lagi memandang bahwa keefektifan. Nah, ini adalah target. Perilaku belajar dipengaruhi oleh beberapa hal yang diantaranya itu dengan motivasi siswa. Cece Wijaya Tabrani. Ya, ini mesti di sumbernya ya, ungkapkan sumbernya. Ya, jangan hanya langsung ini saja ya.
Faktor yang mempercepat belajar adalah, nah ini supporting factor ya, jangan lupa ya. Ini ingat tadi bahwa tidak hanya alasan, tapi juga menjelaskan apa target, tujuan, gitu ya kan? Tujuan ya, maksud tujuan, manfaat, kemudian apa lagi di dalam background itu bisa juga racikan teman-teman. Apa itu racikan? Formulatingnya, ungkapkan juga fokusnya. Ya itu semua di background. Kenapa di background mesti diungkapkan? Ya background latar belakangnya semua hal yang teman-teman tahu gitu ya, yang mendorong, mendrive teman-teman tuh melakukan menulis karya yang penting ini, gitu ya. Ya, jadi ini kan pengetahuan, teman-teman ini sudah membaca, diungkapkan, tapi dengan cara yang baik gitu ya. Jadi yang saya komen-komen ini sebenarnya pikiran-pikiran Yusi yang masih tidak terarah gitu ya ke sana kemari gitu ya, tidak fokus ya, tidak terstruktur begitu ya, tidak rapih lah gitu ya, masih belok-belok. Nah, kita akan buat supaya lurus gitu, on the track. Oke, ini lagi nih paragraf kelima. Salah satu faktor yang mempercepat belajar adalah proses belajar siswa. Nah, salah satu faktor. Nggak usah pakai salah satu ya, ini dihilangkan. Ya, ini namanya kata apa nih? Salah satu kata keterangan aja ya. Ini tidak perlu di awal paragraf. Tuh, begitu ya. Faktor yang mempengaruhi langsung saja gitu ya. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah proses belajar siswa. Tuh, ini kita sebut dia dengan induk kalimat. Ya, induk kalimat lagi ketemu nih. Ya. Oke. Proses belajar baru kita menjelaskan tentang proses belajar itu yang dimaksud Yusi itu apa? Dijelaskan. Ada internal, ada eksternal. Faktor internal meliputi bakat dan kecerdasan, kreativitas. Ini kan pengetahuan. Gitu ya. Ini kita sebut alasan-alasannya Yusi. Kenapa apa diungkapin? Nanti kita batasi ya. Nah, sedangkan faktor eksternal, ya faktor eksternal ini sedangkan juga dihilangkan. Begitu ya. Ini kata-kata yang kata sambung gitu ya, gitu aja. Sambung, hilangkan. Tuh. Oke. Fasilitas ya gitu. Jadi jika fasilitas umum besar kemudian bersangkutan akan berhasil. Sebabnya ialah tuh ya, yang kayak begini-gini coba mendukung US 2012. Maksudnya apa ini Yosi ya? Sebabnya ialah distorsi dalam belajar yang merupakan mengatasi faktor luar yang kurang mendukung. Ya, gitu lah. Ya, coba nanti ya melatih itu seperti itu ya. Nah, sekarang paragraf 6. Apa isi paragraf? Nah, ini tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari menerapkan konsep matematik. Nah, ini kurang tepat ya. Ya, matematik merupakan salah satu mata pelajaran diajarkan semua jenjang pendidikan gitu ya. Ini induk kalimatnya nih. Teknologi. Nah, gitu ya. Sebenarnya juga kita mau tanya ini dari mana sumbernya. Bagus sekali ya. Ini adalah induk kalimat gitu. Nah, ini kan pernyataan ya. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran diajarkan di semua jenjang pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau ada sumbernya ini lebih bagus, begitu ya. Ya. Akan tetapi kenyataannya, nah, begitu. Ini adalah harapan. Akan tetapi kenyataannya ini adalah fakta. Nah, alasan bisa mengungkapkan itu sangat kurang diminati, bahkan belajar seakan menakutkan bagi siswa. Hal ini terjadi karena pembelajaran selamanya hanya cenderung sebuah kegiatan menghitung angka-angka. Ini kan alasan. Ya. Nah, ini titik demi titik ini harus dijelaskan. Ya. Tidak ada makna dan meningkatkan kemampuan berikat untuk mencari persoalan. Maka dari itu sekolah dasar perlu mendapat perhatian. Maka gitu. Ini solusinya apa yang ditawarkan Yusi gitu. Tapi ingat
Ya, ini kan harus bedakan antara pendapat Yusi dengan pendapat orang lain yang Yusi kutip, gitu ya. Ini harus dijelaskan, ya, diperjelas lagi ya. Nah, kemudian paragraf ke-7. Salah satu tujuan pembelajaran. Nah, ini salah satu lagi ya. Langsung saja ya. Ini kita kata sambung tidak perlu di awal. Nah, langsung saja, tujuan pembelajaran matematik yang diharap muncul adalah kemampuan memahami konsep matematik. Iya. Ini kata siapa? Oma Sitoh Prabawanto. Nah, minta linknya ya. Ya, ini tujuan pembelajaran matematik. Kalau ada tujuannya, diungkapkan ya. Tapi ini masuk ke dalam induk kalimat jatuhnya ya. Jadi ingin menjelaskan tujuan. Nah, yaitu apa? Memahami ya tuh, memahami. Ini tujuannya nih. Tuh kan. Boleh ya. Ini adalah induk kalimat baru nih. Induk kalimat. Ya. Nah, pemahaman konsep memberikan dasar pembentukan pengetahuan baru. Nah, ini adalah pernyataan nih pemahaman. Ya, ini bagus pernyataan-pernyataannya Koreana. Tapi tolong disebutkan ya sumber-sumbernya. Ya, sekarang paragraf ke-8. Dari hasil. Nah, ini dari hasil ini dihilangkan nih ya. Yang seperti sini nggak boleh. Dari hasil. Begitu ini hilangkan. Begitunya. Cukup hasil penelitian menunjukkan bahwa gitu ya, hasil penelitian menunjukkan salah satu rendahnya hasil adalah karena belajar matematika belum dapat memahami bagian matematika yang sederhana sekalipun. Ini adalah induk kalimat. Tuh. Ya, ini paragraf lagi. Tuh, dah. Selain itu banyak pula konsep dipahami secara keliru. Ya, ini adalah anak kalimat untuk mendukung induk kalimat. Dikembangkan lagi ya. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini diungkapkan tujuannya tidak apa-apa. Ya, tujuan. Maka dari itu tujuan dari penulisan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran materi tentang pecahan sederhana. Ya, itu diungkapkan tidak apa-apa. Itu alasannya. Alasannya Yusi menulis karya ilmiah ini ialah untuk mencapai memberikan manfaat ya, karena di sini ada udah hasilnya ya. Jadi di background itu bisa memberikan tujuan. Tujuan itu adalah outcome learning ya, mencapai outcome learning, kemudian setelah mencapai outcome learning maka outcome learning itu akan memberikan hasil. Nah, itu tujuan dengan hasil itu dibedakan dengan kata meningkat, efektif gitu ya. Ini meningkatkan pemahaman, ini adalah apa? Adalah hasil. Hasil dari apa? Dari capaian sasarannya. Sasaran apa sasaran Yusi-nya? Sasarannya itu ialah untuk mencapai atau outcome learning. Ya, outcome learning-nya kan ada 3. Ya. Mau di level 1 pengetahuan, di level 2 pemahaman, atau di aplikasi. Nah, itu tujuannya. Mau sampai mana? Mau sasarannya mau sampai level mana? Gitu ya. Nah, ini mau sampai ke pemahaman saja, berarti level 2. Kalau pemahaman, maka pengetahuan harus dicapai dulu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kelas 3 sekolah dasar. Nah, kemudian dijelaskan tentang pecahan di bab selanjutnya, yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Materi pelajaran, gitu ya. Pecahan merupakan, nah ini kita sebut sebagai apa? Induk kalimat. Nah, ini sebagai induk kalimat. Ya, tentang pecahan, jelaskan semuanya tentang pecahan sampai tuntas, gitu. Pecahan ini materinya, ini sainsnya, ini ilmunya nih. Ya, tuh. Nggak apa-apa. Ya.
Dia melalui melihat, mendengar, membaca, meminta, menyelesaikan latihan. Ya, kalau ini mau dijadikan induk kalimat, tidak apa-apa. Silahkan saja induk kalimat ini dikembangkan lagi, tidak apa-apa. Ya, perlu diingat bahwa itu semua mengundang peserta kursus yang seimbang dan membimbing dan mengarahkannya. Nah, hati-hati, ini supporting factor atau bukan nih. Nah, ya, kalau memang supporting factor dikembangkan lagi, gitu ya. Pengalaman akan benda konkret yang dimiliki anak sangat membantu mendalami konsep yang abstrak. Betul. Ada siapa yang mengatakan ini? Tampilkan. Guru harus terampil membangun jembatan penghubung. Nah, ini semuanya sepertinya ya menurut saya ini adalah induk kalimat yang bisa ya ini induk kalimat nih gitu ya. Coba ya. Nah, ini induk kalimat. Nah, gitu. Ini juga ya induk kalimat. Semuanya menginduk kalimat. Ya, bukan apa? Anak kalimat. Karena isinya uraian umum. Ini untuk jangan lupa ya, ini tidak perlu ya. Kata sambung dihapus. Tuh. Cukup meningkatkan pemahaman siswa, perlu tenaga pengajar matematika yang benar-benar menguasai dasar-dasar matematika secara baik dalam rangka mengatasi kemungkinan pemberian konsep-konsep. Ini harus dikasih titik, ya. Meningkatkan pemahaman perlu tenaga pengajar matematika. Udah gitu aja ya. Ini kita sebut ya dengan induk kalimat. Harus dibedakan induk kalimat. Ya, oke. Nah, materi yang bersifat dasar dan kompleks. Kesulitan di dalam dalam tentu dibawa oleh beberapa faktor. Nah, ini bisa saja adalah anak kalimat yang baru. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali induk kalimat ya. Nah, caranya untuk menampilkan induk kalimat ya baca dari relevan resource. Makin banyak bacanya, makin banyak idenya. Ya, faktor pendekatan pembelajaran, ini diungkapkan. Ini satu faktor, ini faktor berarti apa? Supporting factornya. Pelajari supporting factor. Kemudian ini lagi ya, tuh banyak nih tambahan-tambahan dalam-dalam itu hilangkan. Ya, karena paragraf bukan termasuk induk kalimat. Induk kalimat itu mulai dari sini. Proses belajar mengajar inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Gitu. Sampai sini saja nih. Ya. Induk kalimat. Tuh. Ya, jadi ini induk kalimatnya dikembangkan lagi ya. Itu. Antara guru dan siswa cukup begitu. Ini bisa kembangkan lagi ya. Menyatakan bahwa proses belajar gitu ya sampai evaluasi program. Bahwa proses banyak sekali ini induk-induk kalimat yang UC bisa kembangkan lagi ya. Mengacu pada tempat di atas maka nah ini mengacu gini nggak boleh ya. Langsung saja ya ini hilangkan. Kayak gini-gini nggak perlu ya. Ini hilangkan. Tuh, hilangkan. Proses belajar dari sini yang aktif ditanya keterlibatan sosial komprehensif baik fisik, mental maupun emosional. Ini kita sebut dia dengan induk. Tuh. Ya, bagus ini ya. Ya, kenapa bagus Yusi? Karena Yusi punya apa? Relevan resource-nya ya gitu. Bahannya cukup. Yaitu berupa relevan resource ya, itu. Salah satu diantaranya, nah ini pembelajaran menyenangkan jika guru memiliki pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek keberhasilan belajar. Wow, ya. Ya, ini luar biasa nih. Ya kan udah saya bilang, ya pengetahuan UC sudah cukup. Ya, ini kita sebut dengan induk kalimat. Nah, cuman UC itu masih terbelenggu mana induk kalimat, mana anak kalimat. Ya, jadi ya induk kalimat tidak cukup. Ya, dia harus dijelaskan dikembangkan dengan beberapa anak kalimat. Ya, beberapa itu ya minimal 3 anak kalimat. Ya, jadi ini bisa
Jadi satu paragraf lagi, ini satu paragraf lagi, gitu. Pengetahuan yang mendukung pelajaran, misalnya teori tentang belajar, strategi, itu dijelasin satu-satu. Nah, ini kita sebut dengan background. Nanti dari background ini akan dari setiap rangkaian paragraf, ya, nanti kita akan ambil benang merahnya, begitu ya. Benang merah, benang biru, benang hijau, maksud saya, gitu ya. Nah, ini ada dia sangkut paut penggunaan media belajar, gitu ya. Ini adalah induk kalimat, dapat meningkat minat. Nah, sampai sini ini. Oke, tuh. Banyak sekali nih. Aduh, senang saya lihatnya nih. Oke. Kartu pecahan. Nah, ini menjelaskan tentang supporting factor-nya, ya. Kartu pecahan adalah boleh. Ya, tuh ya. Ini induk kalimat. Tuh. Bisa dikembangkan lagi sampai tuntas. Berdasarkan ini bukan dikemukakan di atas, maka penulis merencanakan suatu penelitian dengan judul. Nah, ini tidak perlu ya. Ya, ini tidak perlu kata-katanya ini ya. Ya, eh, ini saja ya, ini dihapus ya. Dengan judulnya nggak usah. Ya, ini suatu penelitian dengan judul upaya meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran matematika. Oke, ini dasar yang diterima penulis berencana. Penulis merencanakan gini aja ya, ini tidak perlu nih. Ya, review, delete, tidak hilangkan. Ya, ini induk kalimat. Ya, udah gini aja. Ya, tuh. Ya, ini saya tambahin lagi ini sebagai induk kalimat ya. Tuh. Nah, dikembangkan lagi. Nah, selesai deh. Ya, saya save dulu. Oke, ini adalah hasil revisian saya ya, Yusi ya. Oke, nah ada berapa paragraf ini? 17 yang Yusi bikin. Sebenarnya ini bisa dikembangkan. Berapa kali induk kalimat bisa dikembangkan tuh. Kalau 25, targetnya 25, ini bisa lebih dari 25. Karena pengetahuannya cukup. Begitu ya. Dari mana pengetahuan Yusi didapat? Dari baca relevant research. Ya, relevant research-nya sudah saya lihat ada 3 itu. Yang terkait dengan outcome learning. Ada 17, ada 25, 25 apa? 25 paragraf, maka dipastikan ada 25 kalimat, 25 induk kalimat yang menjadi alasan. Kita identifikasi itu, ya. Jangan sebut masalah dulu ya. Ya, kita sebut saja identifikasi. Jadi setiap paragraf itu jadikan dia identifikasi. Hilangkan kata masalahnya dulu ya. Ungkapkan aja banyak-banyak begitu ya. Mulai dari mana? Nih, dari paragraf 1. Apa intinya? Apa intinya gitu. Cantumin di sini ya. Ya, ini misalnya saya split saja. Oke, ini dia. Nah, dari sini pendidikan dasar cantumin di sini. Ya, sebutkan. Disebutkan aja. Begitu ya. Pendidikan dasar, identifikasi masalah. Tuh, semuanya. Siswa yang kurang bersemangat, ungkapkan. Ya, begitu. Identifikasi masalah. Ini saya kasih. Ya, abaikan dulu kata masalahnya ya. Cukup identifikasi saja dulu. Belajar untuk mengidentifikasi. Ya, begitu. Nah, ini saya tambahkan 17 paragraf. Itu ya. Atau gini. Usaha, ya, ini di sini ya. Usahakan 25 induk kalimat menjadi 25 identifikasi. Itu aja. Nah, nggak apa-apa banyak. Bagus. Nanti kita seleksi lagi di mana? Di fokus. Nah, di fokus ini teman-teman mesti mencantumkan yang relevan dengan, nah, di sini fokus gitu.
abaikan penelitiannya ya. Saya tambahkan di sini fokus berisi identifikasi yang ya, relevan. Relevan itu mirip, dekat ya. Dekat ya, dekat. Dengan apa? Dengan outcome ya, outcome learning-nya dan supporting gitu ya. Supporting factor gitu. Ya, karena dari fokus ini kita akan merumuskan, meracik begitu ya. Nah, kalau kita lihat penelitian berpada masa siswa, nah ya, bukan masalah siswa sebenarnya ya, yang belum memahami pelajaran matematik. Ya, belum memahami, bukan belum memahami ya, tapi meningkatkan pemahaman. Jadi tidak hanya yang belum, tapi bagaimana meningkatkan sebetulnya seperti itu. Materi pecahan sederhana ya, intinya seperti itu. Fokusnya ke sana tuh. Ya, ini dia fokusnya. Ya, memahami pelajaran matematika, materi jangan pakai khususnya lagi ya, materi pecahan sederhana. Nah ini kita sebut dia dengan fokusnya. Ya intinya di sini, intinya. Ya ini baru inti apa? Target, inti targetnya ini. Tuh, ya. Memecahkan, meningkatkan pemahamannya ini dengan apa? Ya melalui kartu pecahan gitu ya katanya ya. Nah ini rumusan masalah racik. Bahwa rumusan masalah itu ialah racik. Ya kalau istilah meracik begitu ya. Yusi punya pemahaman tentang alasan-alasan kenapa pemahaman itu harus ditingkatkan. Ya, tapi di satu sisi lain juga punya solusinya, caranya. Nah, Yusi meracik itu dengan menggunakan apa? Ya, dengan mengungkapkan kalimat tanya. Ya, nih, di sini nih kan saya udah jelaskan ya. Dijelaskan di sini. Ya, ya, coba kita lihat lagi ya. Tuntunannya ada semua di sini ya. Nih, tuntunannya. Jadi tinggal apa? Ya, fokus tuh ya. Semua ini tuntutannya ada di sini. Tuntunannya. Ya, formulating atau formulasi atau apa tadi istilahnya sebutannya? Yaitu apa? Eh, rumusan. Ya, rumusan, formulating. Kita sebut ya formulating. Apa itu formulating ini dia? Pertanyaan dengan kata bagaimana kalau Yusi ingin karya tulisnya ini metodenya kuali ya atau apakah mau kuanti. Nah, jadi memformulasinya itu dengan cara bertanya ya atau research question namanya ya, pertanyaan penelitian. Bagaimana menyelesaikan masalah outcome learning dengan kartu pecahan gitu. Apakah kartu pecahan mampu meningkatkan outcome learning gitu kira-kira ya. Jadi inilah formulating tuh ya. Jadi keterangannya ada di sini gitu ya. Nah, kemudian pemahaman Yusi dituangkan gitu ya. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan sederhana melalui media kartu pecahan. Oke, jadi bagaimana itu? Saya sudah bisa tahu metodologinya yang dipakai adalah kualitatif. Ya, kita lihat nanti. Ya harus kualitatif karena merupakan proses. Kalau apakah, maka kita bertanya ingin menyelesaikannya itu dengan cara kuanti. Apakah itu? Jadi kalau apakah itu mesti kita ada tes-tesnya, tes secara statistik. Maka pasti kuanti, gitu ya. Purpose, mampu, ya ini tujuan. Nah, kalau istilah mampu meningkatkan pemahaman. Nah, ini ya, ini bedanya antara purpose itu tujuan.
beda dengan hasil. Ya, di mana bedanya? Purpose, tujuan itu adalah sasaran. Tidak perlu mencantumkan kata meningkat, efektif, kata-kata yang menunjukkan suatu hasil. Ini dipakai ketika tujuan tercapai maka menghasilkan. Nah, hasilkannya itu pasti ada kata yang kita sebut dengan hasil. Biasanya hasil itu misalnya meningkat, hasil itu efektif, signifikan, berhasil, gitu ya. Ada kata-kata seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara hasil ya atau manfaat dengan tujuan, ya. Gitu. Jadi ini mampu meningkatkan. Nah, mampu meningkatkan ini kata meningkatkan dihilangkan karena ini adalah purpose, tujuan. Tujuannya adalah Yusi apa? Mau apa? Mau meningkat, mau pemahaman kan ya, sampai level pemahaman, pemahaman materi pecahan. Itu saja cukup. Ya. Kemudian apalagi yang tujuan-tujuannya ya boleh, tapi jangan ada kata meningkatkan. Ini meningkatkan itu adalah kata hasil, benefit gitu, kata manfaat. Jadi kalau tujuan sudah tercapai, maka akan memberikan hasil gitu ya. Hasilnya apa ya? Meningkat. Apa meningkatnya? Pemahaman gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, bagi siswa, bagi guru ini tidak perlu ya. Gitu lebih kurang. Nah, ini relevan result. Nah, ya kan you see kenapa backgroundnya bagus sekali? Disebabkan you see sudah memiliki materinya, sudah baca. Begitu ya, ada 3 gabungan nih. Begitu ya. Baru 3 yang terkait apa nih? Outcome learning-nya. Ya, yang outcome learning-nya kebetulan sama meningkatkan pemahaman. Nah, perlu menjelaskan juga supporting factor 3 jurnal. Jadi ini kurang 3 jurnal lagi ya. Oke. Oke, itu mungkin itu saja dulu ya. Review dari saya. Saya tunggu jawaban-jawaban teman-teman yang lain selain Yusi. Nanti akan saya respon seperti ini dan saya akan upload di YouTube-nya sebagai materi supaya teman-teman bisa baca, bisa olah lagi ya. Bisa belajar dari Yusi begitu. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.